Dewan ini akan mengenakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izinkan kami, tim pro dari pembicara pertama, untuk menjelaskan isi dan maksud yang ingin disampaikan dari mosi ini. Yang pertama, pajak tinggi yang dimaksud di sini adalah pemerintah menambahkan atau meningkatkan besaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tertentu. Pajak ini sifatnya bukan pajak biasa, tapi pajak khusus, misalnya seperti pajak progresif atau cukai yang nilainya jauh lebih tinggi daripada pajak normal. Tujuannya antara lain yaitu yang pertama, pengendalian praktik industri, yang kedua, perlindungan tenaga kerja, yang kedua, perusahaan manufaktur di sini yang dimaksud adalah perusahaan di bidang produksi barang yang jumlah produksinya ada dalam jumlah yang besar, seperti contoh pabrik makanan, pabrik mobil, pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi perusahaan manufaktur di sini adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang ketiga, perusahaan di sini yang kami maksud adalah perusahaan yang menerapkan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Perusahaan-perusahaan ini menggantikan mayoritas tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin, seperti contoh mesin, robot, dan teknologi otomatis, yang berarti dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% total aktivitas yang dilakukan di perusahaan tersebut dilakukan oleh tenaga mesin. Jadi otomatisasi secara praktikal dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti pemrosesan bahan mentah secara otomatis dan pembungkusan otomatis. Kemudian kami tekankan bahwa yang pertama, kebijakan di sini yang kami maksud hanya ada pada sektor manufaktur, bukan seperti sektor jasa, seperti contoh sekolah, bank, restoran, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan di sini adalah perusahaan yang menerapkan sistem otomatisasi lebih dari 50%. Jika di bawah itu tidak termasuk dalam ranah argumen kami. Yang ketiga, otomatisasi di sini yang kami maksud adalah otomatisasi yang skalanya besar dan sudah permanen, bukan uji coba yang sifatnya masih sementara. Kemudian yang keempat, pajak tinggi di sini yang kami maksud sifatnya adalah pajak tambahan, bukan pengganti pajak utama. Urgensi kami di sini jelas adalah untuk memberikan edukasi dan finansial kepada masyarakat bahwa modernisasi itu sifatnya signifikan, sehingga bukan modernisasi yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan modernisasi. Dengan ini, mosi ini ingin menyampaikan bahwa ini adalah bentuk langkah besar dan signifikan agar otomatisasi tidak merugikan masyarakat, terutama masyarakat golongan ke bawah seperti contoh buruh, kemudian pedagang dan lain-lain. Kemudian tim kami percaya bahwa otomatisasi tanpa kendali dan masif akan mengarah kepada pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Maka diperlukan pajak tinggi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, negara bisa menyesuaikan dan menyeimbangkan teknologi yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, perusahaan-perusahaan tidak akan semena-mena dalam menggunakan mesin. Yang ketiga, dana pajak yang didapatkan akan digunakan sebagai pelatihan ulang, bantuan sosial, dan juga membuka lapangan baru. Maka akan kami berikan alasan-alasan mengapa kami akan mengajukan proposal-proposal tersebut. Yang pertama, otomatisasi secara masif dan besar-besaran akan mengarah kepada pengangguran. Perlu digarisbawahi bahwa kami sama sekali tidak menentang kemajuan teknologi, kami sama sekali tidak menentang adanya modernisasi. Tapi kami tidak setuju dan kami menentang adanya penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin sepenuhnya atau minimal 50% ke atas. Dan jika sudah begitu, maka dampaknya akan sangat terasa. Apa itu? Yaitu adanya pengangguran dan pemecatan secara masif dan meningkat. Contohnya saja, saya ambil contoh seperti adanya di pabrik-pabrik mobil atau pabrik makanan cepat saji. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti contoh pengemasan barang dan pengecekan kualitas, jika dikerjakan secara total oleh robot, maka yang terjadi adalah ribuan buruh akan dipecat, dan yang terdampak adalah orang-orang yang berada di golongan bawah. Dan perusahaan jika memang akan menerapkan sistem kerja mesin atau robot, maka perusahaan harus bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap masyarakat-masyarakat yang terkena dampaknya. Yang kedua, perusahaan tetap untung meski terkena pajak. Perusahaan akan melakukan penghematan biaya bukan dengan menambah jumlah karyawan, tapi justru mengurangi jumlah karyawan dan menambah jumlah mesin. Jadi kesimpulannya adalah gaji, tunjangan, asuransi semua akan berkurang, tapi produksi perusahaan akan tetap berjalan bahkan secara cepat. Jadi perusahaan akan menjual dengan harga yang sangat tinggi, tapi dengan harga produksi yang sangat murah. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa keuntungan perusahaan akan terus menambah, tapi kontribusi yang signifikan ke masyarakat akan berkurang. Karena itu sangat wajar jika pemerintah mengambil bagian dari keuntungan-keuntungan itu. Keuntungan-keuntungan itu akan dialihfungsikan dan digunakan untuk yang pertama, pelatihan kerja bagi pengangguran, yang kedua, subsidi UMKM, dan yang ketiga, bantuan sosial bagi keluarga-keluarga yang terdampak dari pemecatan tersebut.
Pajak di sini sifatnya bukan merugikan perusahaan-perusahaan besar, tapi sebagai sarana keadilan antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, pajak tinggi mencegah otomatisasi yang cepat dan sifatnya membabi buta. Otomatisasi jika dibiarkan tanpa aturan, bukan cuma pabrik manufaktur yang akan menggunakan sistem tersebut, tapi sistem-sistem atau tempat-tempat seperti restoran, toko, dan transportasi pun akan ikut-ikutan. Pajak ini di konteks ini adalah sifatnya sebagai alat kontrol negara. Maka kami akan menyampaikan pernyataan bahwa silakan jika kamu mau menerapkan sistem otomatisasi, tapi kamu harus bertanggung jawab pada masyarakat-masyarakat yang nanti akan kena dampaknya. Jadi perusahaan-perusahaan akan berpikir dua kali sebelum melakukan sistem otomatisasi atau penggantian total tenaga manusia. Sehingga solusi yang kami berikan atau jika memang diterapkan, maka yang terjadi adalah 50% sistem otomatisasi dan 50% sistem tenaga kerja manusia. Artinya lapangan kerja akan tetap ada walau bentuknya dimodifikasi dan bentuknya berubah. Kami tekankan sekali lagi bahwa kami sama sekali tidak menentang teknologi. Kami sama sekali tidak melarang otomatisasi. Tapi kami ingin bahwa teknologi ini tetap berpihak pada manusia, bukan justru malah merugikan manusia. MOS ini sama sekali tidak sedang membunuh atau merugikan perusahaan, tapi MOS ini ingin menyelamatkan pihak dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dari argumen-argumen yang saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, otomatisasi besar-besaran sama halnya dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Yang kedua, perusahaan akan tetap untung meskipun dikenai pajak. Yang ketiga, tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat, maka otomatisasi ini akan merajalela. Yang keempat, pajak adalah bentuk tanggung jawab perusahaan dari segi sosial dan juga ekonomi. Yang kelima, negara bisa memanfaatkan dana tersebut untuk pelatihan ulang, penyesuaian tenaga kerja, dan juga subsidi UMKM. Jadi pada intinya kami tidak sedang merugikan perusahaan-perusahaan, tapi pajak tinggi di sini adalah sebagai langkah-langkah yang logis, adil, dan realistis supaya antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dan masyarakat bisa mengambil hasil positif yang di masa kedepannya tidak akan merugikan salah satu pihak. Bangga untuk Pro.